baca Fatihah untuk saudara-saudara yang beragama non-muslim boleh berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, malah kita dengan baca surah Fatihah supaya acara kita dapat lancar, tidak ada kendala satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik, kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Keluarga Mahasiswa NU Institut Pertanian Bogor. Pada webinar kali ini judul acara webinar kita adalah peluang riset dan publikasi ilmiah di tengah pandemi COVID-19 yang akan diisi oleh pembicara kita, Profesor Dr. Hussein Alatas, MSI, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Alumni KMN UPB yang akan disampaikan oleh Mas Zimamul Adli, MSI. Kepada beliau, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Hussein Alatas selaku pembicara pada acara malam hari ini, yang kami hormati seluruh peserta webinar yang mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan yang pertama saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zimamul Adli dan saya diamanahkan untuk menjadi ketua himpunan alumni, dan alhamdulillah himpunan alumni NU IPB sudah mengadakan 3 kali ini sebenarnya 3 kali ini web series dan dengan berbagai macam tema. Mudah-mudahan kita bersama bisa menyelenggarakan web series secara istiqomah dan tentunya bermanfaat bagi khalayak umum, tidak hanya kelompok tertentu, sehingga memang kita open semuanya gitu ya. Dan barangkali saya tidak akan terlalu panjang lebar agar nanti acara ini bisa lebih lama lagi begitu. Kami dari himpunan alumni KMNU IPB menyampaikan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu yang telah mensukseskan acara hari ini, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu sambutan dari saya. Selamat menikmati sajian yang insya Allah penuh manfaat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Zimamul Adli atas sambutannya. Baik, kita akan menginjak acara berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh Profesor Hussein Alatas. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau adalah Profesor Hussein Alatas, MSI, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan IPB University. Kemudian disiplin ilmunya berdasarkan Google Scholar adalah Nonlinear Physics and Physics of Complex Objects dan juga Biological and Environmental System. Kemudian publikasi yang sudah diterbitkan oleh beliau menurut Google Scholar ada 135 publikasi dengan H-index 11. Kemudian untuk jurnal atau paper yang terindeks Scopus ada sebanyak 87 paper dengan H-index 9. Kemudian untuk Web of Science ada 73 paper. Jadi pengalaman beliau untuk menulis sebuah jurnal, sebuah paper sudah sangat luar biasa, sehingga pada malam ini kita akan mendengarkan materi dari beliau, kiat-kiat bagaimana untuk meningkatkan riset dan publikasi ilmiah kita di tengah pandemi COVID-19. Mungkin itu sedikit pemaparan CV dari
beliau, Profesor Husni Alatas. Berikutnya langsung saja untuk pemaparan materi dari Profesor Dr. Husni Alatas MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Prof, silakan. Baik ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera buat para peserta webinar kali ini. Terima kasih kepada himpunan alumni KMNU, ya Mas Zimam. Terus kemudian untuk moderator kita kali ini Mas Hamzah Al-Farisi. Nah, beliau berdua ini udah lama ini saya kenal ya, dari semenjak mahasiswa S1. Kemudian juga ini di layar saya ini saya mau menyapa juga ini sahabat selama saya ini, Pak Hani Sangian. Ya, apa kabar Pak? Lama nggak ketemu. Ya, Bapak di Manado sekarang Pak ya? Baik-baik Prof, baik-baik. Di Manado, iya. Ketemu lagi sekarang. Ya, izinkan saya mau presentasi ya, mau share screen ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah terlihat semua ya. Ya, jadi saya diamanahkan oleh himpunan alumni untuk berbagi, sharing tentang riset dan peluang riset dan publikasi selama pandemi COVID-19 ini. Saya sendiri tadi sudah disebutkan, saya dari Departemen Fisika, FMIPA IPB, khususnya di Divisi Fisika Teori. Nah, jadi kalau misalnya saya nanti banyak bicara terkait fisika, mohon dimaklumi, tapi secara umum saya akan bicara tentang sains. Ya, jadi ruang bermain saintis itu mana saja? Ruang bermain saintis itu adalah seluruh alam semesta. Mulai dari partikel yang paling kecil, yaitu quark dan lepton, sampai dengan alam semesta yang teramati. Nah, di antara kedua ujung-ujung ini ada berbagai macam objek, ada berbagai macam fenomena yang secara bottom up berusaha untuk dipahami oleh orang, berusaha untuk dijelaskan oleh orang apa sebetulnya esensi dari fenomena-fenomena yang terkait dengan objek-objek tersebut. Dan itulah yang kita sebut sebagai sains. Nanti saya akan berikan apa itu definisi sains ya. Nah, kalau tadi saya bicara tentang mulai dari partikel, quark, lepton sampai dengan alam semesta, semuanya itu bisa kita lihat, kita bagi antara sistem dengan lingkungan. Nah, jadi kita bisa mengatakan, oh ada sistem partikel, ya seperti misalnya tadi kalau saya sebutkan ada quark, maka quark itu akan membentuk sebuah sistem yang kita sebut sebagai partikel hadron. Nah, partikel hadron ada yang berbentuk baryon, ada yang berbentuk meson, tergantung dari jumlah quark yang ada di dalamnya. Nah, artinya, hadron seperti proton dan neutron itu adalah sebuah sistem sejatinya, di mana subsistemnya itu adalah quark. Nah, karakteristik seperti ini kita jumpai di semua level di alam semesta. Ya, bukan hanya di level yang paling kecil, tapi level yang ukuran kita maupun di level ukuran alam semesta. Jadi, tadi proton saja membentuk sebuah sistem, merupakan sebuah sistem. Tubuh manusia juga merupakan sebuah sistem. Bintang merupakan sebuah sistem. Galaksi merupakan sebuah sistem. Dan di luar sistem tersebut kita sebut sebagai lingkungan. Nah, begitulah cara sains memandang. Nah, pertanyaannya adalah, kita memandang sistem itu sebagai satu kesatuan, apa kita memandangnya sebagai jumlahan dari subsistem? Nah, selama ini dalam 400 tahun belakangan, sebetulnya tepatnya 1000 tahun ya, karena modern science itu dimulai tahun 950-an Masehi, ya, dimulai dari munculnya ide mengenai scientific method, ya, step-step untuk memahami secara bottom up apa itu fenomena alam. Yang pertama kali diinisiasi oleh Ibnu Haytham.
Kemudian setelah Renaissance itu berkembang dengan pesat di Eropa. Ya. Secara umum sistem ini bisa tadi saya katakan bisa kita pilah menjadi subsistem. Kita bisa mempelajari sub-subsistemnya itu sendiri-sendiri. Ya, bisa juga kita mempelajari sistem itu sebagai satu kesatuan. Nah, tapi yang terakhir itu memberikan satu fenomena tambahan yang orang sebut sebagai emergent phenomenon atau fenomena emergent. Sehingga Philip William Anderson, peraih hadiah Nobel, itu mengatakan bahwa gabungan dari sub-subsistem tersebut, ya, gabungan dari quark-quark atau gabungan dari jantung, liver, organ, dan yang lain sebagainya, itu lebih dari gabungan sub-subsistem tersebut, sehingga dia menyebutnya more is different. Jadi ada gejala kolektif, ya, kelakuan kolektif yang diperlihatkan oleh sebuah sistem yang tidak ditunjukkan oleh masing-masing subsistem. Nah, di sini saya berikan contoh, misalnya air itu kan terdiri dari gas H2 dengan O2, ya. Jadi kalau misalnya ada gas H2 bertemu dengan O2, dia akan bersenyawa membentuk air. Nah, antara hidrogen, gas hidrogen dengan gas oksigen pada suhu ruang itu memiliki perbedaan sifat dengan air. Nah, jadi kalau gas hidrogen di suhu ruang itu gas, begitu juga dengan O2, tapi ketika dia bertemu dan membentuk senyawa H2O, dia menjadi liquid. Nah, sifat liquid inilah yang disebut sebagai fenomena emergent, di mana fenomena liquid di suhu kamar tidak dimiliki oleh gas hidrogen dan gas oksigen. Ya. Saya rasa itu cukup jelas ya, karena ini adalah fenomena sehari-hari yang memang kita amati. Nah, contoh dari fenomena emergent lainnya kalau di fisika itu adalah fenomena gas. Nah, jadi gas kalau kita lihat itu terdiri dari partikel-partikel, yang partikel-partikel ini selalu bergerak, partikel gas selalu bergerak. Karena dia bergerak, dia akan menumbuk dinding. Dia akan menumbuk dinding terus-menerus. Ya. Mohon maaf, Prof, untuk ininya, presentasinya tadi sempat keluar. Oh, mungkin ya. Sudah? Muncul lagi atau belum? Halo, Zimam? Ya, sudah, Prof. Sudah. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi misalnya gas, ya, gas ini terdiri dari partikel-partikel. Partikel ini akan menumbuk dinding. Ya. Karena partikel-partikel ini sangat kecil dan jumlahnya sangat besar, ya, dia akan bentuk sebuah sistem yang kita sebut tadi sistem gas. Nah, secara makroskopik, secara kolektif, yang kita rasakan dari kumpulan gas ini adalah mereka memiliki tekanan dan mereka memiliki temperatur. Ya, jadi tekanan dan temperatur itu adalah contoh dari sifat atau properti emergent dari sistem partikel gas. Jadi jangan ditanya, misalnya ini gas H2, jangan ditanya berapa tekanan sebuah partikel gas, sebuah partikel H2. Jangan ditanya berapa suhu partikel H2, itu pertanyaan yang tidak relevan. Karena apa? Karena tekanan dan temperatur itu adalah perilaku kolektif. Perilaku kolektif dari kumpulan gas. Nah, begitu juga dengan kumpulan molekul, partikel yang membentuk liquid. Ya, itu juga merupakan perilaku kolektif. Nah, fenomena yang saya ungkapkan tadi, itu hadir di setiap level skala di alam semesta. Kalau boleh saya bagi-bagi, ada ukuran mikroskopik, ada ukuran mesoskopik, dan ada ukuran makroskopik. Ya, saya sebut mesoskopik ya ukuran kita lah sekarang ini ya. Nah, ukuran yang kita sehari-hari ini kita sebut saja ukuran
mesoskopik. Mikroskopik itu adalah ukuran yang melibatkan tadi quark, hadron, lepton, molekul. Itu kita sebut saja masuk mikroskopik. Kemudian makroskopik itu ya beyond Earth, ya di luar bumi. Misalnya bumi, bulan, bumi, sistem planetary, tata surya, bintang, galaksi, klaster galaksi, dan yang lain sebagainya itu masuk ke dalam fenomena makroskopik. Tapi ingat bahwa kesemuanya itu membentuk sistem. Itu yang harus diingat. Dan di dalam sistem ada subsistem. Yang tadi saya agak lupa menyebutkan, antar subsistem ada interaksi satu sama lain. Jadi contohnya tadi gas H2. H2 ada interaksi apa saja? Ya ada interaksi dengan dinding, menumbuk. Mungkin juga ada interaksi antar molekul, saling bertumbukan juga. Kalau partikel-partikelnya bermuatan listrik, maka ada interaksi elektromagnetik. Kalau tadi tumbukan adalah interaksi mekanik. Nah, jadi untuk ukuran mikroskopik, mesoskopik maupun makroskopik itu sebetulnya fenomenanya hampir sama. Hanya saja subsistem yang ditinjau itu berbeda. Nah, berdasarkan kemunculan sifat emergent tadi, saya bisa membaginya menjadi dua tipe, yaitu pertama weak emergence, kemudian juga strong emergence. Nah, weak emergence ini contohnya tadi yang saya sebutkan. Tekanan gas, konduktivitas listrik, viskositas fluida, dan yang lain sebagainya. Nah, ini biasanya dipelajari di fisika. Ya, pelajari di fisika. Kenapa disebut weak emergence? Ya, karena emergence-nya masih bisa dijelaskan. Ya, masih bisa diinterpretasikan dengan baik atas kelakuan dari subsistemnya. Nah, kalau yang belajar fisika dulu tentu ingat ada persamaan gas ideal. Ya, yang PV sama dengan nRT. Nah, itu menunjukkan bahwa dia masuk dalam kategori weak emergence. Karena saya masih bisa membuat sebuah model yang prediktif mengenai gas. Tapi kalau gasnya saya sudah tambahkan lagi interaksi macam-macam, nah itu sudah mulai susah untuk dipelajari. Nah, selain weak emergence, ini ada lagi strong emergence. Nah, strong emergence ini ada di bentuk-bentuk kehidupan, bakteri, sel, protein, ya. Nah, kemudian juga yang lebih kompleks lagi, psychological behavior, kemudian juga societal behavior, ya, perilaku masyarakat, perilaku individu. Nah, itu semua adalah strong emergence, ya. Jadi kalau weak emergence tadi banyak dipelajari di fisika dan di kimia, maka strong emergence itu banyak dipelajari di biologi, psikologi, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan hierarki dari kemunculan fenomena emergent ini, saya bisa buat seperti ini mungkin ya. Yang mendasari adalah fisika dulu tadi, ya, karena fisika terkait dengan interaksi, ya, hukum-hukum interaksi antar subsistem. Itu dipelajari di fisika. Nah, emergent fenomena yang terjadi di fisika itu munculnya dipelajari pada disiplin kimia. Ya, yang dipelajari di kimia, emergentnya itu ada di biologi. Yang dipelajari di biologi, emergentnya ada di psikologi. Ya, tentunya kalau sudah sel-sel tersebut membentuk organisme yang jauh lebih kompleks yang kita kenal sebagai manusia ataupun hewan lainnya, maka memiliki perilaku. Nah, perilakunya itu dipelajari di psikologi. Kalau individu tersebut membentuk koloni, ya, membentuk komunitas, maka tentunya yang akan muncul adalah emergent property yang dibahas di sosial ekonomi.
Ya, jadi di sini bisa dilihat ininya bahwa sosial ekonomi itu sebetulnya jauh lebih kompleks daripada fisika. Ya. Kimia jauh lebih kompleks dari fisika, biologi lebih kompleks dari kimia, psikologi lebih kompleks dari biologi, dan sosial ekonomi lebih kompleks dari psikologi. Nah, apa yang sama dari sistem mikroskopik, mesoskopik, dan makroskopik tadi? Ya, ternyata yang sama adalah tadi saya sudah sebutkan terdiri dari banyak subsistem dengan atribut yang spesifik. Ya, kemudian biasanya dipandu oleh aturan-aturan yang simple. Dan yang paling penting adalah terjadi interaksi di antara subsistem. Apa yang dimaksud dengan atribut? Nah, tadi, saya kembali lagi ke gas. Gas hidrogen. Dalam fisika, atributnya itu adalah masanya, ya. Kemudian mungkin kalau dia berputar, ada momen inersia, ya, ada massa, ada momen inersia. Kalau dia bermuatan berarti ada muatan listrik. Nah, kemudian rule-nya bagaimana? Nah, rule-nya tadi, kalau dia hanya memiliki massa, maka ketika dia bergerak, yang paling mungkin interaksinya adalah secara mekanik. Tapi kalau dia bermuatan, selain mekanik juga bisa interaksi elektromagnetik. Kemudian interaksinya seperti apa? Ya, kalau interaksinya, kalau misalnya dia bermuatan, tentunya interaksinya melalui interaksi Coulomb, gaya listrik. Kalau dia tidak bermuatan tapi hanya bermassa, maka interaksinya ya dikendalikan oleh hukum kekekalan momentum Newton. Ya, itu saja. Nah, tapi itu tadi untuk kasus yang sederhana. Ya, bagaimana dengan yang lebih kompleks? Ya, sepanjang yang saya paham, ketiga hal ini tetap berlaku. Jadi di dalam sistem sosial, di dalam sistem psikologi, itu juga tetap berlaku yang namanya adanya subsistem dan adanya rule yang mengatur bagaimana subsistem tersebut saling berinteraksi. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kalau di bagian sumbu dan datar ini adalah skala, dan di sumbu vertikal itu adalah derajat kompleksitas, ya, derajat kompleksitas, maka yang mesoskopik ini memiliki derajat kompleksitas yang relatif sangat tinggi, ya, yang relatif sangat tinggi. Oke, sampai di sini saya masih membicarakan mengenai bagaimana karakteristik kompleksitas di alam semesta. Ya, jadi dalam skala mesoskopik, saintis itu belum banyak mengeksplor ya untuk memahami kebanyakan dari fenomena mesoskopik. Ya, sementara sebetulnya fenomena di skala mesoskopik ini menawarkan range riset topik yang sangat lebar sekali. Ya, jadi jangan dipikir bahwa yang mesoskopik untuk biologi misalnya, itu hanya ranahnya biologi. Tidak. Itu juga ranahnya orang kimia, ada menyangkut di sana, ada ranahnya orang fisika menyangkut di sana. Demikian juga dengan sosial. Ya. Fenomena sosial. Fenomena sosial juga merupakan fenomena yang membutuhkan pendekatan dari berbagai macam aspek. Ya, nah, jadi dengan ini berarti peluang untuk melakukan riset, untuk melakukan eksplorasi di skala mesoskopik itu sangat terbuka lebar. Ya, padahal orang belum banyak mengeksplornya. Oke, tadi saya bicara tentang fenomena. Ya, sekarang saya akan bicara tentang sains itu sendiri. Ya, jadi sains itu utamanya adalah mengenai masalah memahami
ya, fenomena alam berdasarkan observasi dan pengukuran. Ya, jadi observasi dan pengukuran. Baik orang fisika, kimia, biologi, psikologi, sosial, ya, dan yang lain sebagainya, ekonomi, itu tentunya melakukan observasi dan pengukuran. Ya. Nah, yang membedakannya antara knowledge dengan scientific knowledge adalah dilakukannya metode scientific. Nah, apa gunanya metode scientific ini? Metode scientific ini bermanfaat untuk menyediakan penjelasan yang dapat dites, ya, atau testable explanation. Nah, jadi pengetahuan itu banyak yang orang tahu, ya, orang banyak tak mengetahui, tapi bukan masuk ke dalam scientific knowledge. Karena untuk masuk ke dalam scientific knowledge, maka dibutuhkan series of steps, ya. Jadi rangkaian langkah-langkah tertentu untuk menjadikan suatu pemahaman menjadi sebuah scientific knowledge. Nah, apa itu scientific knowledge? Paling tidak ada 4 langkah, ya, ada 4 langkah yang diperlukan, yang ada di dalam metode scientific. Yang pertama adalah identifikasi problem dan karakterisasinya. Jadi kita harus melakukan identifikasi dulu, dan kemudian kita memahami karakter problem yang kita identifikasi. Setelah kita memahami kedua hal tersebut, maka kita melakukan hipotesa teoretis, ya, terkait problem tersebut. Nah, teori ini, ya, teori yang kita bangun untuk menjelaskan problem yang kita bahas, yang kita tangani, itu harus memiliki kemampuan untuk memprediksi, ya, kemampuan memprediksi dalam cara induktif, ya. Artinya kalau cara induktif berarti kita mulai dari yang khusus, ya. Jadi kita mengumpulkan data, terus kemudian kita membuat suatu kesimpulan yang sifatnya general. Sedangkan yang deduktif, ya, deduktif, kita membuat suatu hipotesa yang sifatnya general, kemudian kita bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya spesifik. Ya, kita bisa memprediksi hal-hal yang sifatnya spesifik. Nah, tapi setelah kita dapatkan teori dan prediksi yang kita bangun, kesemuanya itu harus bisa dibuktikan secara eksperimen dan bisa dites oleh semua orang. Nah, inilah yang membedakan antara knowledge dengan scientific knowledge. Ya. Jadi scientific knowledge itu bisa dibuktikan oleh semua orang. Sedangkan knowledge, ya, itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Ya, tapi untuk masuk ke dalam ranah menjadi scientific knowledge dibutuhkan sejumlah langkah yang orang sebut sebagai metode scientific. Nah, ini contoh, ya, contoh dari scientific method, ya, hasil contoh dari scientific method. Saya ambil contoh adalah gravitasi dan teori relativitas umum yang dibangun oleh Einstein. Step pertama, problem identifications and characterizations, ya. Nah, orang mengamati adanya presisi dari gerak perihelion di saat gerak perihelion planet Merkuri. Ya. Nah, ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya bahwa hipotesa atau teori yang sebelumnya diajukan oleh Isaac Newton itu tidak bisa menjelaskan dengan baik bagaimana planet Merkuri itu ketika orbit planet Merkuri mengalami presisi. Artinya orbitnya tidak selalu sama setiap periode orbit, ya. Jadi dia membentuk orbit-orbit elips yang selalu berubah setiap periodenya. Nah, ini adalah problem, ya. Udah diidentifikasi bahwa ada masalah dalam teori Newton, bahwa ada masalah presisi gerak presisi dari planet Merkuri.
Nah, kemudian Einstein membuat theoretical hypothesis. Ya, dia membuat hipotesis apa? Bahwa gravitasi itu adalah manifestasi dari kelengkungan ruang waktu. Ya, jadi yang pertama Einstein melihat problem satu dulu. Oh, dia lihat ada problem dalam presisi gerak presisi planet Merkuri. Kemudian dia membuat theoretical hypothesis, ya, bahwa gravitasi itu adalah manifestasi dari kelengkungan ruang waktu. Nah, dia membuat yang kita kenal sekarang sebagai teori relativitas umum. Nah, dari teori relativitas umum ini tentunya harus membuat prediksi-prediksi. Ya, karena teori yang dibangun ini adalah teori yang bersifat general. Ya, nah, salah satu prediksinya itu dengan cara deduktif itu adalah adanya pembelokan cahaya akibat kehadiran benda langit yang bermassa besar. Ya. Nah, itu adalah konsekuensi dari hipotesis yang dilakukan oleh Einstein. Nah, untuk itu harus dibuktikan. Yang membuktikan siapa? Nah, ini ada orang namanya Sir Arthur Eddington. Jadi dia melakukan ekspedisi ke Afrika Selatan ya untuk menyaksikan membeloknya cahaya bintang akibat kehadiran matahari. Ya, jadi tentunya harus dilihat ketika ada gerhana matahari agar bintang-bintang yang ada di belakang matahari bisa dilihat dengan baik. Nah, yang menjadi inti dari apa yang saya sampaikan ini adalah problem itu diidentifikasi pertama kali bukan oleh Einstein, ya, tapi oleh para pendahulunya yang pertama kali melihat adanya gerak presisi dari planet Merkuri. Kemudian coba dijelaskan oleh Newton dan gagal. Ya, baru kemudian datang Einstein dengan hipotesis barunya. Nah, teori Einstein ini memberikan prediksi bahwa cahaya itu dibelokkan. Ya. Nah, yang melakukan eksperimen untuk membuktikan bukan Einstein, tapi orang lain, yaitu Sir Arthur Eddington. Ya, jadi dalam keempat langkah ini bisa dilakukan oleh macam-macam orang. Tidak melulu harus satu orang yang melakukan metode ini sampai ke nomor 4. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk melakukan scientific method itu kita harus melakukan semua langkah 1, 2, 3, 4. Nah, itu tidak benar. Ya. Jadi bisa saja orang melakukan riset hanya pada sampai yang pertama, ya, identifikasi problem dan karakterisasi. Itu bisa. Ya. Ada juga kemudian yang mengerjakan step 2. Ada yang mengerjakan step 3. Ada yang mengerjakan step 4. Ya. Tapi itu nantinya ketika dia sudah menjadi sebuah scientific knowledge, ya, yang sudah terbukti testable, ya, maka itu merupakan hasil dari kerja banyak orang. Nah, sekarang kita akan bicara tentang riset dan peluang riset dan publikasi. Ya, jadi riset dan publikasi yang kita lakukan itu dapat saja merupakan kombinasi dari metode-metode, langkah-langkah dalam metode saintifik. Artinya kita bisa mengerjakan yang pertama, bisa mengerjakan yang kedua, bisa mengerjakan yang ketiga, bisa mengerjakan yang keempat. Ya, nah, contoh misal, ya, ini yang kami kerjakan di Departemen Fisika. Ya, kita membuat model. Ya, berarti kan yang kedua itu tadi kan theoretical hypothesis, itu kan ya. Kita membuat model. Apa problemnya? Problemnya itu adalah bagaimana sih opini itu menyebar. Ya, bagaimana opini itu terdistribusi di terdistribusi di masyarakat. Nah, kita membuat model. Ya, kita ada problemnya apa? Problemnya itu kan biasanya muncul dari pertanyaan. Ya. Bagaimana kalau di dalam sebuah grup orang, ya, seperti misalnya di Facebook, di Twitter yang saling terkoneksi satu sama lain, itu opini itu menyebar. Ya. Nah, kemudian ini kita buat modelnya. Ya, kita buat modelnya. Kemudian kita buat aturan-aturannya tadi, ya. Ini kan semua hipotesis ini. Ini adalah hipotesis, ya.
Terus kemudian ini juga masih aturan, ya saya tidak akan bahas lebih lanjut. Nah kemudian kita ada prediksi, ya ada prediksi. Ini sebetulnya 2+3 ini ya. Prediksinya apa? Prediksinya itu bahwa kalau di dalam suatu grup masyarakat, ya ada orang yang keras kepala, ya orang yang kekeh pendiriannya, mau lingkungannya berubah seperti apapun dia tetap tidak berubah, maka bisa terjadi fenomena transisi di masyarakat. Ya, misalnya, jadi tadinya nggak setuju semua, mayoritas tidak setuju, mengalami transisi menjadi setuju semua misalnya. Ya. Nah, apakah fenomena ini ada di masyarakat? Itu kan berarti scientific method langkah keempat kan? Eksperimen. Nah, itu bukan tugas saya. Ya, itu bukan tugas kami. Karena kami cukup pada langkah kedua dan nyerempet sedikit ketiga. Ya, yang keempat mungkin nanti orang social science yang akan membuktikan. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa saya melalui langkah kedua saja sudah bisa menghasilkan satu publikasi ya. Ini tadi publikasinya itu di jurnal Chaos, Solitons, and Fractals. Nah, kemudian contoh lain adalah untuk yang step 3. Step 3 itu kan tadi prediksi, teorinya sudah ada. Ya, teorinya saya pakai teori relativitas. Udah ada dibangun sama Newton sama Einstein. Nah, saya melakukan prediksi. Prediksinya apa? Prediksinya mengenai karakteristik of time-related function in a massive gravity theory. Nah, ini saya lakukan, kami lakukan bersama grup. Ini salah satu autornya adalah senior KMNU dulu nih ya. Nggak tahu ini seangkatan dengan Mas Zimam atau Mas Hamzah ini ya, Muhammad Abdul Kohar. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah step 3. Membuat prediksi. Oh, ternyata kita membuat prediksi mengenai karakteristik dari fungsi yang terkait dengan waktu di dalam sebuah teori yang namanya teori gravitasi bermassa. Ya. Kemudian contoh kedua adalah kita membuat prediksi fenomena di dalam sistem optik periodik, ya yang orang kenal sebagai kristal fotonik. Oh, kita ketemu ada fenomena ini, ada fenomena baru yang bisa kita prediksi terjadi di dalam sistem optical periodic system ini. Nah, kemudian contoh dari langkah yang keempat membuktikan bahwa apa yang diramalkan oleh teori tadi itu benar adanya. Nah, ini contohnya. Ini di Japanese Journal of Applied Physics, ini diterbitkan di tahun 2006. Nah, kemudian baru bisa melakukan langkah yang keempat itu di tahun 2014. Berapa tahun itu berarti? 8 tahun kemudian. Ya, 8 tahun kemudian baru bisa melakukan langkah keempat dari metode saintifik. Nah, yang kita tawarkan adalah secara eksperimen tadi bisa dibuktikan. Nah, kalau bisa dibuktikan, kita bisa menawarkan aplikasi dari fenomena yang didapatkan. Ya. Nah, ini dulu kami membuat menjadi sebuah sistem monitoring gas. Nah, kemudian bagaimana ini possible method during COVID-19 pandemic ya? Nah, tentunya kalau saya mengadres step nomor 2 dan 3, ya, maka yang bisa dilakukan itu adalah theoretical studies, in silico computational studies, kemudian meta-analysis studies, dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin juga eksperimen, beberapa eksperimen, karena saya bukan orang eksperimen ya, jadi saya tidak berani untuk bicara lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ya. Tapi tentunya ada kerja-kerja eksperimental yang bisa dilakukan di langkah kedua dan ketiga. Nah, untuk langkah yang keempat, ya, membuktikan bahwa teori dan prediksi itu benar, itu buat saya kayaknya sulit mungkin ya. Sekali lagi, ini klaim dari orang yang berlatar belakang teori. Ya, saya pikir ini dalam masa-masa pandemik ini mungkin agak sulit ya untuk melakukan addressing yang keempat. Tapi bukan mustahil, ya, bisa saja terjadi.
Nah, kemudian apa topik-topik yang mungkin? Apa topik-topik yang mungkin selama pandemik ini? Ya, kalau dilihat semua pendanaan ya dari Dikti dan yang lain sebagainya itu banyak dikaitkan dengan COVID ya, dan atau topik-topik yang related ya. Tapi topik-topik yang lain bukan tidak mungkin untuk dilakukan ya, terutama dengan mengadres langkah kedua dan langkah ketiga dalam metode saintifik. Nah, ada hal yang menarik dalam sejarah ya, bahwa ketika terjadi bubonic plague di Inggris tahun 1700-an, itu Isaac Newton itu harus pulang kampung ya. Tadinya dia kalau dia kuliah di Cambridge, terus harus pulang kampung, entah lupa saya kampung halamannya di mana. Nah, tapi selama bubonic plague itu dia juga work from home ya, stay at home, work from home, tidak keluar, dan saat itulah lahir teori gravitasi ya, lahir teori gravitasi, kemudian teori tentang optik juga kalau tidak salah. Itu terjadi selama pandemi. Kenapa? Ya karena orang kan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya, daripada nggak ada kerjaan di luar, ya mendingan di rumah. Mungkin bagi Newton lebih baik mengutak-atik fenomena alam. Ya, mungkin itu juga salah satu posibilitas selama pandemik ini kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, sebagai sebagai epilog, ya saya nggak akan buat kesimpulan ya sebagai epilog, karena tadi saya bicara tentang mesoscopic scale, tentang kompleksitas. Nah, ini ada seorang fisikawan, Heinz Pagels, ya, tahun 1988. Beliau menyatakan bahwa the great unexplored frontier is complexity. I'm convinced that nations and people that master the new science of complexity will become the economic, cultural, and political superpowers of the next century. Jadi kita, negara kita yang besar ini, yang penuh keragaman, sangat kompleks, ya, kalau mau maju, maka kita harus memastering science of complexity. Ya, jadi keragaman, kebinekaan itu adalah source of powerness, ya, adalah sumber dari kekuatan. Ya, kenapa? Karena dengan kita mempelajari keragaman tersebut, kita memahaminya, ya, terus kemudian kita mengengineer, maka akan muncul emergent fenomena. Nah, emergent fenomenanya itu bisa saja berbentuk sesuatu yang sangat menguntungkan, ya, sesuatu yang sangat menguntungkan. Nah, oleh karena itulah mungkin dalam konteks tersebut Heinz Pagels mengatakan bahwa jika Anda menguasai sains kompleksitas, maka Anda akan menjadi the economic, cultural, and political superpowers of the next century. Ya, bayangkan, kita punya sekitar 362 suku, apa 700 saya lupa lah ya. Kemudian kita punya ribuan bahasa. Ya, kalau kita bisa memanage dengan baik, maka kita akan menghasilkan emergent property yang luar biasa. Dan di tahun 2000, ya, fisikawan besar abad 20 juga, ya, termasuk dikategorikan sebagai fisikawan besar, yaitu Stephen Hawking, mengatakan, I think the next century will be a century of complexity. Ya, kenapa? Karena problem-problem semua yang menyangkut kompleksitas belum banyak difahami orang. Sekarang saatnya orang memahami. Kenapa? Karena kemampuan komputasi, kemampuan komputer sudah sangat maju dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Apalagi sebentar lagi mungkin akan muncul quantum computer, ya. Walaupun quantum computer bukan dipakai untuk membuat program seperti yang sekarang kita pakai, tapi paling tidak quantum computer akan mereduksi waktu perhitungan menjadi sangat-sangat singkat, sehingga banyak hal yang bisa dihitung dengan waktu yang relatif singkat. Ya, jadi sebagai penutup, ya, there are still possibilities to conduct research during the COVID-19 pandemic, dan kita harus optimistik. Nah, mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. atas pemaparan materinya. Jadi beliau tadi sudah menyampaikan tentang mikroskopik, kemudian juga scientific method, meliputi identifikasi masalah, kemudian hipotesis, prediksi dengan deduktif dan induktif, dan juga melakukan penelitian. Berbicara tentang kompleksiti, di IPB ada Prof. Husin sebagai Executive Secretaries of Center for Transdisciplinary and Sustainability Science atau CTSS. Nanti bisa mengakses websitenya lebih lanjut untuk mengetahui tentang kompleksiti ini. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, akan ada video dari himpunan alumni. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Imam untuk pemutaran video sebelum kita nanti akan ke sesi pertanyaan. Silakan Mas Imam. Mas. Mas Imam belum muncul ininya. Sudah mulai. Belum. Nah ini. Ya, ini salah satu program kita juga di IPB. Jadi sudah ada suaranya? Ya. Institut Pertanian Bogor merupakan perguruan tinggi pertanian terbaik di Indonesia yang setiap tahunnya mencetak generasi emas untuk kemajuan peradaban bangsa. Namun kita menyadari bahwa untuk membentuk generasi emas tersebut, peran ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan pendidikan karakter individu yang baik. Sejak tahun 2016, Ma'had Jawi didirikan sebagai pesantren Nahdlatul Ulama di IPB, guna mencetak generasi emas yang unggul dalam ilmu pengetahuan, agama, dan wawasan kebangsaan. Namun hingga saat ini, harapan untuk pembebasan tanah dan bangunan Ma'had Jawi belum terwujud. Pembiayaan untuk segala keperluan pesantren masih bergantung pada iuran tanah dan dana. Ma'had Jawi saat ini berada di belakang kampus IPB dan direncanakan akan pindah ke lokasi baru yang berada di samping kampus. Adapun program Ma'had Jawi yang akan direalisasikan di pelatihan leadership dan manajemen, kajian Islam Aswajahan, pembekalan penelitian ilmiah, pendidikan pasif dan aktif, serta PPG dan bimbingan belajar bagi anak-anak sekitar kampus IPB. Berangkat dari harapan besar ini, Yayasan Global Inspirasi Nusantara hadir dan mengajak masyarakat untuk bertemu akan ibadah ulama sebagai satu-satunya pesantren Nahdlatul Ulama yang dibina para mahasiswa di IPB. Mulai dari 100.000, para donatur dapat mewakafkan hartanya untuk pembangunan dan pengelolaan Ma'had Jawi yang lebih baik. Donasi dapat dikirim ke nomor rekening berikut atas nama Global Inspirasi Nusantara. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Imam Adli. Jadi informasi, jadi kita bersama teman-teman himpunan alumni KM UPB sedang menggalang dana untuk wakaf pembebasan tanah untuk pesantren Ma'had Jawi. Jadi pesantren ini nanti digunakan untuk mahasiswa IPB, mahasiswa IPB yang ingin memperdalam ilmu agama dan juga pembekalan leadership dan juga penelitian ilmiah. Mungkin itu sedikit informasi bagi saudara-saudara yang ada yang ingin memberikan kontribusinya bisa langsung tadi mengklik website yang sudah tertera, nanti akan disebarkan juga linknya. Baik, langsung kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita akan buka termin pertama, ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, silakan kepada para peserta apabila ada pertanyaan bisa
diketik melalui kolom chat ataupun open mic, kemudian nanti disampaikan kepada Prof. Husin. Baik, silahkan kepada para peserta. Dipersilakan. Mas Hamzah. Ya, Mas Budi, silahkan. Langsung ya? Ya, tapi suaranya kurang jelas, Mas. Mungkin bisa pakai headset mungkin. Suara saya sudah jelas? Sudah cukup jelas, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Husin, Waalaikumsalam. terima kasih atas paparannya. Salam kenal dari kami, alumni IPB Angkatan 36, yang saat ini alhamdulillah kembali berkuliah di IPB. Kebetulan saat ini saya mahasiswa baru program doktor di ekonomi kelautan tropika, fakultas IPB. Pertama-tama salam kenal kami untuk Prof. Yang berikutnya adalah kami ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kaitannya penelitian atau publikasi ilmiah untuk tahapan doktoral yang sering kita dengar ada istilah kebaruan atau novelty dari empat scientific method yang Prof sampaikan. Bagaimana cara kita dalam tanda petik ya mengejar kebaruan tadi gitu. Meskipun tadi Prof sudah bisa memberikan contoh terkait dengan ternyata untuk menjawab sebuah scientific method ini hanya dengan mencapai 1 atau 2 tahap saja sudah bisa menjadi sebuah jurnal gitu ya. Nah, bagaimana dengan saya yang notabene background social science ya, kaitannya dengan kebaruan pada saat kita menulis sebuah karya ilmiah ya, sejauh mana itu harus dicapai dan di step mana gitu kita akan mencapai hal itu gitu. Saya kira demikian Prof. Terima kasih Mas Hamzah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab langsung, jangan dikumpulkan dulu pertanyaan. Ya, boleh Prof, silakan. Takut lupa. Iya. Ya, jadi terima kasih tadi ya. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di IPB ya. Jadi mahasiswa pasca sarjana. Ya. Ya, ini masalah kebaruan. Syarat kebaruan itu adalah syarat untuk menjadi doktor. Ya. Ya, jadi siapa sih doktor? Doktor itu adalah orang yang sudah menunjukkan kemampuan untuk melakukan penelitian, melakukan riset yang menghasilkan new knowledge. Ya, baik knowledge dalam bentuk basic knowledge atau applied knowledge ya. Pengetahuan terapan atau pengetahuan dasar. Ya, yang di pengetahuan terapan ya berarti orang-orang engineering. Ya, itu juga knowledge ya, applied knowledge. Kemudian juga ada basic knowledge, ya, pengetahuan dasar. Nah, ilmu sosial itu ada nggak applied knowledge-nya? Ada juga. Basic knowledge-nya ada juga. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencapai, mendapatkan topik baru ya yang belum orang kerjakan. Ya pertama pastinya harus membaca banyak paper. Kita harus bisa pertama mengidentifikasi problem. Apa sih problem yang belum terpecahkan? Kalau kita sudah mengidentifikasi problem, kemudian kita lihat yang orang sudah kerjakan apa saja. Kemudian kita ada di posisi mana sebetulnya ketika kita, ini ada celah yang orang belum kerjakan. Nah, kita harus pandai melihat kita ada di mana sebetulnya posisi. Itu yang disebut sebagai state of the art. Ya, state of the art dari sebuah problem. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau Bapak membuat paper ilmiah, maka salah satu kemampuan
yang harus dimiliki itu adalah pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, ya itu ada di background. Kemudian kemampuan untuk mengidentifikasi orang yang berupaya untuk memecahkan masalah tersebut sudah melakukan apa saja. Dan yang belum dilakukan apa. Itulah yang disebut sebagai state of the art. Ya, nah itu statementnya harus jelas di dalam paper, di dalam jurnal. Ya, apa yang orang sudah kerjakan dan apa yang saya kerjakan. Bapak tadi bidangnya sosial ekonomi perlautan ya? Iya betul. Ya. Sosial ekonomi perikanan. Sosial ekonomi perikanan. Ya saya bisa katakan itu problemnya banyak sekali di sana. Ya, problemnya banyak. Nah, cuma pertanyaannya, ketemu problem, bisa kita pecahkan nggak dalam waktu 4 tahun? Nah, itu pertanyaan lain. Ya. Jangan sampai kita membuat problem yang kita tidak bisa pecahkan dalam 4 tahun, akhirnya membuat program doktoral kita menjadi delay. Ya. Nah, itu itulah makanya ada yang namanya supervisor, adanya promotor yang bertugas untuk mampu melihat ini timeline-nya sesuai nggak dengan waktu yang diberikan dalam waktu 4 tahun. Nah, kemudian dalam 4 langkah scientific method itu ya Bapak bisa ada di mana aja sebetulnya. Ya, bisa membuat pemodelan, berarti di tahap 2, kan sekarang berarti kan identifications of problem and characterization itu sudah dilakukan. Ya. Sehingga kemudian bisa membuat semacam model prediksi, ya, model untuk menjelaskan fenomena yang dilihat, ya. Kemudian bisa melakukan prediksi. Bisa membuat model saja tanpa prediksi boleh nggak? Ada jurnal yang seperti itu, ada paper yang seperti itu ada. Mungkin pertanyaan yang lebih ekstrim, ada nggak paper yang hanya membahas step pertama? Identifikasi problem dan karakterisasinya ada. Ya, artinya itu kan itu sudah membuat satu langkah dalam scientific method, kemudian dilaporkan. Lalu langkah kedua siapa yang ngerjakan? Ya bisa orang lain. Langkah ketiga siapa? Bisa orang lain. Langkah 4 orang lain lagi. Jadi jangan diharapkan dalam satu doktoral program itu 4-4-nya dilakukan. Wah, Einstein pun nggak akan lulus jadi doktor. Ya. Ya bisa dibayangkan, ya Einstein itu di step 2, dia membangun teori. Dia membangun, ini maaf saya pakai fisika aja ya, karena saya pahamnya bahasa itu. Ya, pasti ada contoh untuk bidang lain ya, silahkan dicari masing-masing bidangnya. Einstein itu menerbitkan papernya tentang teori relativitas umum itu tahun 1915. Ya, tahun 1916, seorang matematikawan, Karl Schwarzschild, itu membuat prediksi bahwa teorinya Einstein itu memungkinkan adanya objek yang namanya black hole. Ya, Einstein bukan yang temukan. Bukan, Schwarzschild. Bahkan konon Einstein sendiri nggak percaya sama black hole. Nggak mungkin ada bug kayaknya di dalam teori saya. Ya, kemudian Einstein juga, dari teori Einstein itu diperkirakan ada yang namanya gelombang gravitasi. Einstein nggak percaya gelombang gravitasi. Dia bilang kalaupun ini ada nggak bakal bisa dideteksi. Tapi kenyataannya 100 tahun kemudian, baik black hole maupun gelombang gravitasi bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan ada di alam semesta. Apakah itu Einstein yang melakukan? Tidak. Einstein cuma di step 2. Ya. Ketika orang melakukan step 3, Einstein nggak percaya. Ya. Ketika orang melakukan step 4, Einstein udah nggak ada. Ya, nah begitulah sains itu dibangun. Ya, jadi kalau Bapak nanti ada di step 2 atau step 3, ya tetap bisa lulus menjadi seorang doktor. Ya, asal melaksanakan step 2 dan step 3 atau step 4 itu secara komprehensif, detail, sharp. Ya, dan orang lain belum pernah melakukan. Nah, itu yang pemahaman saya mengenai filosofi untuk menjadi seorang
doktor. Ada nggak yang step keempat aja? Ada. Sekarang saya lagi membimbing mahasiswa S3 di sipil dan ilmu lingkungan, ya, yang mau membuat tracking sistem untuk monitoring gas polutan, ya. Jadi membuat itu sudah ada problemnya, udah ada teorinya, udah ada prediksinya, sudah ada. Dia tinggal ke step 4, ya, membuat eksperimentasi yang kemudian bisa bermanfaat untuk diaplikasikan. Kan di alatnya itu nanti ada yang namanya sensor gas. Sensor gasnya dia buat? Enggak, sensor gasnya beli aja. Karena sensor gas itu mungkin dihasilkan oleh mahasiswa lain yang sudah doktor lebih dulu. Ya, nah, jadi itu ya, menurut saya filosofi untuk menjadi seorang dokter adalah bisa melakukan satu saja langkah scientific method, tapi original, tidak pernah dilakukan orang, dan memiliki kontribusi bagi perkembangan sains. Apa artinya? Artinya seperti tadi contoh ya, yang publikasi kami di Chaos, Solitons, and Fractal. Kita buat prediksi bahwa ada orang yang keras kepala, ya, ada orang keras kepala, itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, saya pikir sih bisa aja terjadi ya di masyarakat ya. Pokoknya tetangga kiri kanan bilang, ada yang bilang A, B, dia tetap C. Ya, mau yang lain bilang D, E, F, dia C tetap. Lama-lama tetangganya ikut semua sama dia. Ya, saya nggak bisa buktikan secara eksperimen, tapi secara feeling kayaknya ada gitu yang seperti begitu ya. Apalagi dalam dinamika politik. Ya, kan menarik juga itu. Nah, ini dulu ada mahasiswa S1 juga fisika yang ngerjakan itu, ya, anggota KMNU juga. Ya, dia ngerjakan tentang bagaimana dinamika politik dalam election, dalam pemilihan. Ya, walaupun belum menemukan tadi fenomena stubborn fenomena, tapi setidak-tidaknya berdasarkan data yang ada, model yang dibuat sudah bisa memimik keluaran fakta yang ada. Apakah itu bersifat general? Nah, itu waktu yang membuktikan. Sama seperti Einstein. Dia nggak percaya sama black hole, tapi black hole ada. Dia percaya sama gelombang gravitasi ada. Dan itu tugas orang lain. Ya, mungkin itu Pak Budi ya. Ya, mungkin itu, Pak. Makasih. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Baik, terima kasih Prof. Husni atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Mas Rizky Mubarak Hartman IPB. Halo, selamat malam. Saya Rahul dari Fisika IPB ingin bertanya bagaimana mencari masalah dan apa yang membedakan antara masalah yang berpotensi dengan masalah yang kurang berpotensi untuk penelitian paper. Gitu, Bro, pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Ini bermanfaat atau tidaknya kita tidak tahu. Ya, karena seorang ilmuwan itu didrive oleh dua hal. Pertama, keingintahuan, kedua, kebutuhan. Ya. Ketika Einstein ya membangun teori relativitas, ya, itu hanya didrive oleh rasa ingin tahu kenapa sih gerak presisi dari planet Merkuri itu ada penyimpangan dari teori Newton. Ya. Penyimpangan itu sangat kecil. Ya, penyimpangannya sangat kecil. Kemudian Einstein berpikir ya walaupun kecil tapi perlu ditelusuri, dan lahirnya kemudian pemahaman itu tadi ya. Dia kan pertama kali merumuskan teori relativitas khusus itu tahun 1905. Butuh waktu 10 tahun ya untuk menjawab kenapa gerak presisi planet Merkuri itu ada penyimpangan sekitar 0,75 arc second, itu sangat kecil. Ya, tapi keingintahuan dia menguak suatu rahasia yang lebih besar. Bayangkan kalau Einstein mikirnya begini, cuma 0,75 arc second, nggak ada artinya, mungkin salah kalkulator, ya, nggak akan kita ada keluar GPS sekarang, Global Positioning System. Ya, nah jadi
seorang ilmuwan tidak akan berpikir ini ada manfaatnya nanti atau tidak. Ya, karena dia didrive oleh keingintahuan. Ada juga yang didrive oleh kebutuhan. Ya, misalnya Alexander Fleming, kalau saya contoh selalu Alexander Fleming aja lah. Ya, penicillin. Ya, kalau itu kan karena kebutuhan. Ya, butuh antibiotik. Kalau nggak ada antibiotik, waduh kita sekarang aja COVID kita repot kan. Ya, nah, jadi sekarang vaksin COVID apa gitu semua bukan karena keingintahuan, tapi karena kebutuhan. Ya, tapi alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi COVID dan yang lain sebagainya itu asal mulanya dari keingintahuan. Ya, atau teori kuantum lah yang ekstrim lain. Ya, teori kuantum itu pencetus pertama salah satunya adalah Schrödinger, Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger membuat suatu persamaan yang disebut persamaan Schrödinger, persamaan gelombang. Ya, ketika Max Born membuat interpretasi atas fungsi gelombang yang ada di persamaannya tersebut sebagai dalam interpretasi probabilistik, yang pertama kali menentang salah satunya adalah Schrödinger. Karena Schrödinger nggak percaya alam semesta ini probabilistik. Ya, yang ada di barisan Schrödinger, Einstein, dan yang lain sebagainya. Ya, nah, jadi bisa dibayangkan itu ya. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun dari curiosity, ya, selain juga dibangun dari kebutuhan. Kalau saya lebih cenderung sains itu dibangun dari curiosity. Hal yang remeh, teliti aja. Lebih powerful mana? Berdasarkan curiosity atau berdasarkan kebutuhan? Buat saya pribadi lebih powerful yang berdasarkan curiosity. Karena kalau curiosity itu seperti kita membuka kulit bawang. Ya, buka kulit bawang gimana? Kita buka kulit pertama. Oh, ternyata ada kulit lebih lanjut lagi. Buka lagi. Ya kan? Kan kita penasaran terus. Ya kan? Sampai mendasar. Ya, kita dapat. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, kalau udah dapat, ya sudah. Ya, nggak usah dieksplor lagi. Nah, ya, jadi terjadi pertanyaan saudara Rahul. Ya, masalah mana? Pertama sekarang tanya dulu lah, saya tuh curious di mana? Ya. Bahwa nanti ada manfaat atau tidak, itu soal lain. Jadi setiap tahun setiap ada peraih hadiah ada seremoni peraih hadiah Nobel gitu ya, raihan hadiah Nobel, itu BBC ya, televisi BBC itu selalu membuat Nobel Mind Discussion. Jadi mulai saya entah dari tahun 2007 apa 2000 berapa gitu ya, mulai tradisi tersebut. Nah, yang saya perhatikan di setiap acara Nobel Mind Discussion tersebut itu selalu ada pertanyaan. Apakah ketika Anda mengerjakan ini, Anda tahu konsekuensinya terhadap teknologi dan yang lain sebagainya? Hampir semua bilang, saya tidak tahu. Ya, hampir semua bilang, saya tidak tahu. Nah, itulah bagaimana sains dibangun. Ya. Nah, jadi masalah besar atau kecil itu buat saya sebagai ilmuwan bukan hal yang penting. Apakah nanti ada dampak signifikan atau tidak, itu juga bukan hal yang penting. Saya juga ketika menemukan, kami dan tim ketika menemukan fenomena baru di tahun 2006 mengenai cara untuk mendeteksi perubahan konsentrasi, itu baru kita pahami 6-7 tahun kemudian. Ya, baru ada inspirasi itu baru muncul. Dan itu sudah dikerjakan oleh mahasiswa yang berbeda. Ya, nah, jadi itulah. Tapi yang paling penting ke semua itu adalah proses pedagogik, proses untuk pendidikan. Ya, oleh karena itu kadang-kadang ini ya, saya suka mendengar gitu ada orang yang mengatakan, Anda nih sekolah capek-capek yang dihasilkan hanya kertas beberapa lembar. Ya. Nah, itu adalah cara berpikir setback 1000 tahun. Nah, ini saya bilang harus ekstrim ya. Kenapa? Karena di balik beberapa lembar kertas tersebut ada effort yang luar biasa untuk memahami sesuatu.
Jadi jangan dilihat dari jumlah kertasnya, tapi harus dilihat bagaimana proses sampai pada pemahaman tersebut. Bahwa pemahaman itu akan bermanfaat atau tidak, who knows? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalaupun tidak ada, nggak apa-apa. Yang paling penting bahwa dari proses tersebut sudah dilahirkan manusia yang memiliki kemampuan menjalankan scientific method. Ya, saya tadi baru teringat ini ya. Satu hal yang paling penting dari scientific method itu adalah skepticism. Kita skeptis. Jangan lekas percaya. Ya. Saya mendapatkan teori baru, lekas percaya, oh tidak, harus diulang-ulang terus, harus dipastikan bahwa memang meyakinkan ini. Kalau teori ya berarti rigorous modelingnya, matematiknya, dan yang lain sebagainya. Kalau eksperimen berarti harus selalu reproducible, selalu bisa saya tes ulang. Ya, jangan baru 2-3 kali lakukan pengulangan terus bilang hasil saya sudah tepat. Ya, nah itu salah juga. Apalagi begitu pas dapat dapat data kelima, wah ada sesuatu yang aneh, wah ini penemuan baru. Nah itu nggak boleh ya, kita harus skeptis. Ya. Nah itulah ciri khas utama dari sains. Sains itu dibangun dari bawah, bottom up. Ya. Karena dibangun dari bawah, maka salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah sikap skeptis. Ya, sikap skeptis yang harus kedepankan. Dan sikap skeptis itu adalah bagian dari apa yang kita namakan sebagai scientific temper, perangai scientific. Nah, kalau sekarang ini ya kita lagi berjuang keras untuk melawan hoax, ya, satu-satunya cara kalau menurut saya itu adalah meningkatkan imunitas melalui scientific temper. Karena dengan scientific temper itu kita nggak akan lekas percaya sama semua yang sampai ke kita. Ya, apalagi di jempol kita kan nggak ada otaknya. Ya, nah, jadi dengan scientific temper itu kita akan memiliki kemampuan adaptif untuk melakukan check and recheck, untuk melakukan balance of information. Jadi boleh dibilang ini agak menyimpang dikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kenapa masyarakat kita ini sekarang mudah sekali terbawa oleh hoax? Ya, karena memang kita tidak disiapkan dengan scientific temper tadi. Scientific temper bukan berarti semua orang harus jadi ilmuwan, ya. Tapi orang memiliki satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan untuk menjadi seorang saintis yang brilian, yaitu sikap skeptis. Mungkin itu, Saudara Rahul. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Kita masuk ke termin yang kedua. Sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Daniar Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniar Sri Wulandari, izin bertanya, apakah prediksi data maaf, sebelumnya ada pertanyaan juga dari Bapak Nurul Alim Abidin Mustafa. Bagaimana membangun budaya sains dan riset agar menjadi sumber daya manusia yang unggul? Begitu, Bro. Silakan. Ya. Mungkin kalau dalam tradisi NU itu kan ada ini ya, istilah ya, Madrasatul Ula. Ya, bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ya, jadi ketika India ya merdeka ya tahun 40 duluan kita atau duluan India ya? Kayaknya duluan kita ya. India kalau nggak salah tahun 46. Ya, yang dicanangkan oleh presiden pertamanya Jawaharlal Nehru itu adalah membangun scientific temper sebagai karakter dari bangsa India. Ya, jadi mereka nggak mikirin perut dulu. Ya, yang mereka pikirkan adalah karakter. Ya, yang mereka pikirkan karakter scientific temper. Itu dimulai dari mana? Dari pendidikan anak usia dini.
Tapi dini di sini maksudnya usia muda ya, bukan dini nama orang ya. Ya, pendidikan anak usia dini itu umur 1 sampai dengan 5 tahun. Disitulah sebetulnya asal mula kita membangun scientific temper yang fondasi utamanya adalah skepticism. Dalam budaya kita, ya, kreativitas bertanya itu kadang-kadang dibungkam. Ya, kadang-kadang dibungkam. Bahkan anak ketika bertanya, dia sampai dewasa dia nggak dapat jawabannya. Ya, itulah problem mendasar di pendidikan kita. Ya, padahal untuk membangun scientific temper yang paling golden age, yang paling bermanfaat itu, yang paling signifikan dampaknya itu adalah di usia-usia 0 sampai 5. Ya, karena itulah membentuk karakternya. Kalau dilihat mungkin pendidikan di Jepang dan yang lain sebagainya, itulah yang dibentuk. Kalau sudah masuk kuliah, baru mau dibangun scientific temper, susah. Ya, harus dari usia dini. Itu kalau kita mau berbicara skala nasional. Nah, terus apa dampaknya bagi orang bangsa India dengan pencanangan 74 tahun yang lalu mereka mau menjadi bangsa yang memiliki karakter perangai saintifik tadi? Sekarang kalau dilihat, CEO dari perusahaan-perusahaan besar dunia itu kebanyakan orang India. Ya, konon Silicon Valley itu di Amerika itu 30%-nya orang India. Konon 30% ahli statistik Amerika itu orang India. Itulah hasilnya. Ya. Ya, memang dari sisi kemakmuran, kemajuan, India masih kalah dari negara lain ya. Tapi setidak-tidaknya tadi pembangunan SDM mereka itu berhasil, walaupun akhirnya yang memanfaatkan negara lain mungkin. Ya, seperti Amerika itu kalau nggak banyak orang India di sana mungkin juga India sudah berapa kali kan dapat hadiah Nobel juga ya. Nah, budaya skeptis ini itu juga pernah ditanyakan oleh Einstein. Jadi pernah ditanyakan kepada Einstein. Jadi saya ada buku biografi Einstein, ada orang yang tanya sama Einstein. Mengapa orang-orang keturunan Yahudi itu kok banyak pintar-pintar? Ya, banyak yang mendapatkan hadiah Nobel dan yang lain sebagainya. Nah, Einstein bilang, saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya tahu, di setiap keluarga Yahudi, yaitu setiap anaknya pulang sekolah ditanya, kamu tadi nanya apa di sekolah? Ya, bukan kamu tanya, bukan kamu jawab apa tadi di sekolah, bukan. Tapi bertanya apa? Kenapa? Karena bertanya itu adalah cikal bakal skeptisisme. Ya, kalau orang nggak skeptis itu kan nerima apa aja, diterima tanpa menginduce pertanyaan. Sampai saya bilang sama mahasiswa, kalau saudara membenarkan semua apa yang didengar atau apa yang dibaca, berhentilah mendengar dan membaca. Ya, kalau kita baca apa saja, dengar apa saja, kita bilang itu benar, maka berhentilah membaca dan mendengar. Kenapa? Karena berarti tidak ada sifat skeptis di dalam diri kita, dan itu relatif berbahaya. Ya, mungkin itu jawaban saya tadi Pak Nur Halim ya. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi untuk membangun SDM yang unggul, terutama dalam hal sains dan teknologi, maka harus dimulai sejak usia dini membentuk karakter scientific temper. Percuma kita punya kekayaan banyak, ya. Percuma kita memiliki posisi yang sangat strategis secara geospasial kalau kita tidak punya SDM yang handal dalam bidang sains dan teknologi. Yang ada, kita akan terus-menerus menjadi bangsa pengikut bangsa lain. Ya, tentunya kita nggak mau seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Prof. Ya, Dari silakan.
Bu Daniar Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniar Sri Wulandari izin bertanya, apakah prediksi data secara induktif lebih berpotensi dibandingkan dengan deduktif di masa pandemi seperti ini? Selain itu, apakah Prof. Husin bisa memberikan tips prediksi data secara induktif, yaitu mengumpulkan data dan menarik kesimpulan supaya lebih efektif dan dapat menghasilkan publikasi atau paper yang bagus? Contoh, riset yang dilakukan menggunakan metode meta-analisis, tidak melakukan eksperimen secara langsung. Terima kasih. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Menurut saya induktif atau deduktif itu bergantung pada apa yang kita teliti ya. Jadi kalau misalnya untuk sistem-sistem kompleks, ya mungkin cara induktif itu lebih powerful. Ya. Kalau untuk sistem-sistem yang lebih fundamental, yang lebih generik, mungkin metode deduktif lebih powerful ya. Tadi yang saya sebutkan saya kasih contoh aja, mana deduktif, mana induktif ya. Deduktif tadi yang saya sudah sebutkan, gravitasi Einstein, itu deduktif. Jadi Einstein berpikir yang general. Kemudian dari yang general dibuat ada prediksinya dibuktikan benar, berarti teorinya benar. Gitu ya. Nah, tapi ada yang cara induktif. Cara induktif itu misalnya ya yang dilakukan oleh Wolfgang Pauli. Kalau mahasiswa fisika pasti tahu ya. Wolfgang Pauli. Jadi ada yang namanya larangan Pauli. Larangan Pauli itu tidak dibangun dari deduktif, tapi dari induktif. Pauli itu mempelajari ribuan data, ya, spektroskopi. Sehingga akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa dua buah elektron tidak mungkin berada di dalam satu keadaan yang sama. Satu keadaan kuantum yang sama. Itu bukan dari deduktif itu. Itu induktif. Ya, bisa dibayangkan Pauli itu melihat pattern dari ribuan data spektroskopi sehingga sampai pada kesimpulan tersebut. Setelah dia menjadi pengetahuan baru, menjadi satu kesimpulan yang general, nah, ada orang yang melakukan kemudian deduktif. Ya, dari general knowledge yang sudah didapat oleh Pauli tersebut, bahwa elektron tidak bisa ada di dua tempat. Nah, kemudian deduktif, nah, muncullah disiplin-disiplin dalam fisika yang misalnya spintronik, dan yang lain sebagainya, yang memanfaatkan spin dari elektron. Ya, itu basisnya tentunya prinsip larangan Pauli. Kemudian orang mendeduksi lagi mendeduksi lagi aturan Hund dan yang lain sebagainya ya. Bagaimana elektron itu menempati suatu keadaan state tertentu di dalam atom. Jadi sekali lagi, baik induktif maupun deduktif menurut saya itu masing-masing punya domainnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau saya rasa untuk seperti teori relativitas umum tidak mungkinlah bisa didapat dari induksi. Ya, itu memang breakthrough karena kekuatan intuisi. Ya, kekuatan intuisi yang memberikan ilham pada Einstein untuk membuat model teori gravitasi yang sekarang kita kenal. Nah, kemudian tadi tentang meta-analisis ya, tentang meta-analisis itu ya memang dalam masa pandemik ini saya rasa sih yang paling mungkin ya. Ya, yang paling mungkin untuk dilakukan. Jadi meta-analisis ini kan yang sepemahaman saya, kita baca berbagai macam paper, jurnal ya yang terkait dengan satu problem yang sama ya. Nah, kemudian kita meramunya sehingga kita mendapatkan new knowledge. Ya, jadi intinya meta-analisis itu berdasarkan secondary data, bukan primary data. Kalau primary data kan berarti harus ambil data lagi di lapangan, dan itu kelihatannya sih kalau sekarang ya kampus saja kita masih ya kalau dalam tradisi NU wiridnya mesti tinggi ya. Ya harus baca macam-macam. Ya artinya virus ini kan antara percaya tidak percaya ya. Ya. Nah, dampaknya ada. Tapi banyak orang
karena ngerasa bahwa ini nggak kelihatan, jadi dianggap tidak ada, gitu ya. Nah, jadi riset yang terbaik sekarang tadi saya sudah sebutkan, yang addressing fourth step on scientific method itu susah sekarang dalam masa pandemik. Yang mudah adalah mengadres nomor 2, nomor 3. Dan nomor 2, nomor 3 bisa dilakukan dengan theoretical, computational, atau meta analisis. Itu yang bisa dilakukan, yang mungkin. Untuk yang keempat, eksperimen, kemudian bisa ini kan aplikasinya, itu saya pikir kok rada susah ya. Tapi wallahu alam, mungkin aja ada orang yang punya pendapat berbeda ya, tahu caranya seperti apa. Yang pasti sekarang vaksin-vaksin apa gitu semuanya kan adanya di company-company besar atau perusahaan atau perguruan tinggi yang memiliki lab yang BSL 3 ya, biosafety lab level 3 yang bisa mengerjakan itu. Ya coba aja kalau mau eksperimen SARS-CoV-2 ya, tapi di lab biasa ya siap-siap saja. Ya mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Naufal Ibrahim Prabowo. Assalamualaikum, izin kenalkan diri, saya Naufal Ibrahim Prabowo. Izin bertanya, jika seandainya misal hasil penelitian yang kita lakukan ternyata kedepannya memiliki dampak yang sangat negatif, bagaimana sikap kita sebagai peneliti jika seandainya tahu ini akan memiliki dampak negatif? Terima kasih. Begitu, Prof. Silakan, Prof. Ya. Ini pertanyaan klasik ya. Apakah sains itu bebas value atau tidak? Ya. Saya agak susah saya mau menjawabnya ya. Tapi cerita ini sudah menjadi rahasia umum. Apa artinya rahasia umum? Semua orang tahu. Ya bukan rahasia lagi ya, soalnya sebutnya rahasia umum. Ketika Einstein itu menulis surat ke Roosevelt, ya, Presiden Amerika, itu kan berdasarkan inputan dari Leo Szilard dan saya lupa satu lagi ya. Jadi Leo Szilard itu seorang fisikawan Hungari, ya, mendapatkan informasi bahwa Nazi Jerman sudah memulai eksperimen untuk memecah inti atom. Ya, Leo Szilard ini memandang bahwa kalau Jerman sampai menguasai hal tersebut, itu akan sangat berbahaya. Kemudian dia berusaha untuk mendekati Einstein. Kenapa? Karena Einstein waktu itu sudah di Princeton, untuk menulis surat kepada Presiden Roosevelt, ya, untuk segera mengambil langkah-langkah politik yang diperlukan untuk mencegah Jerman memiliki ultimate weapon. Tahun 42 kemudian Einstein mengirim surat kepada John D. Roosevelt, ya. Roosevelt kemudian karena Einstein yang menulis surat menyetujui, kemudian dibuatlah Project Manhattan Project di New Mexico. Ya, dari New Mexico itu lahirlah bom atom pertama. Ya. Yang menjadi ketua adalah Julius Robert Oppenheimer. Ya, jadi Oppenheimer ini sangat brilian. Bahkan Einstein pun bilang bahwa jangan-jangan Oppenheimer ini lebih mengerti teori relativitas ketimbang Einstein sendiri. Ya, dia sangat brilian. Nah, ketika bom atom itu dijatuhkan, ya bisa dibayangkan hatinya Einstein seperti apa, Oppenheimer seperti apa. Ya, bahkan konon salah satu penyesalan Einstein itu kenapa dia mau nandatangani surat ya yang disodorkan oleh Szilard, ya, untuk diteruskan ke Presiden Amerika saat itu, Roosevelt. Ya, karena presiden udah ganti ya, ketika bom atom dijatuhkan itu sudah Truman. Ya, jadi Truman kemudian Oppenheimer itu merasa sangat terpukul.
Kemudian Truman mengatakan bahwa it is not your responsibility, ya, for developing the atomic bomb. It is mine, dia bilang. Ya, bahwa itu adalah tanggung jawab dia sebagai presiden Amerika ketika dia menjatuhkan bom atom. Nah, jadi kalau saya sendiri, ya, saya sendiri penganut value free science, ya, bahwa sains itu bebas nilai. Ini tentunya sangat subjektif. Ya, mungkin ada saintis lain yang mengatakan tidak, sains itu tidak bebas nilai. Ya, oke, nggak jadi masalah, ya. Sains bebas nilai artinya sains itu akan menjadi positif atau menjadi negatif itu bergantung pada value yang dianut oleh si saintisnya, ya, bukan oleh sains itu sendiri. Jadi ketika bom atom ditemukan, ya sekarang tinggal ke depannya orang akan memanfaatkan bom atom itu, energi atom itu untuk kebutuhan umat manusia atau untuk menghancurkan umat manusia. Itu pilihannya ada di siapa? Ada di, ya mungkin pengambil keputusan, ya. Kalau misalnya sekarang nih, ya, Mas Hamzah misalnya, ya, kalau nggak salah ngerjakan neuroscience sekarang, ya. Diabetes sekarang. Diabetes, ya. Ya. Atau dulu, ya, ketika S1, ya, ngerjakan neuroscience, ya. Saya bisa merekayasa satu sel yang kemudian bisa orang ini menjadi penjahat, menjadi orang baik, gitu, ya. Boleh dilakukan nggak? Kalau buat saya sih boleh, ya. Tapi tentunya setelah itu kita ada sesuatu yang tidak value free itu ketika menyangkut pada aplikasi, tapi pada sainsnya sendiri itu no problem. Jadi kalau Bapak misalnya, oh saya tahu nih kalau misalnya ini disalahgunakan sama orang, ini akan berbahaya. Jangan pikirkan itu. Ya, ini pendapat pribadi tadi, ya. Ya, jadi kerjakan saja sudah. Ya, toh yang akan membuat dia jadi negatif atau positif itu bukan kita. Semua yang dihasilkan sains sekarang itu seperti pisau mata dua, ya, bisa untuk menusuk, bisa untuk berbuat kriminal, bisa untuk berbuat kemanusiaan. Ya, jadi bukan tugas seorang saintis untuk Nah, cuma lama-lama orang juga akhirnya belajar, gitu, ya. Nah, sama seperti sekarang ini kasus COVID, ya, COVID-19 ini, COVID-19. Kenapa sih bisa muncul? Ya itu kan karena ulah teknologi yang tidak value free. Ya, orang dengan teknologi sekarang membabat hutan dan yang lain sebagainya, ya, sehingga yang namanya kelelawar, reservoir dari virus itu jadi kehilangan habitatnya, kemudian pindah, kemudian sifat dari virus itu yang terus mengalami mutasi, ya. Asal mulanya kan dari itu, ya. Ya. Kan Tuhan juga udah bilang, ya, udah terjadi kerusakan di laut dan di darat, ya. Karena ulah siapa? Ya ulah manusia sendiri. Ya. Bukan karena ulah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, tapi karena ulah manusia itu sendiri. Ya. Nah, terus gunanya buat apa itu semua? Ya memberikan peringatan lah pada kita, ya. Ya habis ini jangan babat hutan, ya. Nah, kembali lagi ke local wisdom masing-masing, ke local knowledge masing-masing, ya. Seperti misalnya di budaya orang-orang Badui itu kan ada hutan adat, ada apa sih istilahnya, saya lupa itu, ya. Jadi ada jenis-jenis hutan yang harus dijaga, ya. Nah, itu adalah knowledge gitu, ya. Ya, mungkin suatu saat akan menjadi scientific knowledge, ya. Karena mungkin ternyata cara mereka lah yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Jadi balik lagi, bagi saya sains itu bebas nilai. Ketika saya menemukan sesuatu, saya menjelaskan sesuatu, ya, tidak seharusnya saya memikirkan apakah ada dampak positif atau negatif, karena toh itu adalah kumpulan dari pengetahuan. Ya, kumpulan dari pengetahuan yang orang harus mengetahui, jangan
disembunyikan, ya. Pengetahuan bahwa di dalam inti atom itu adalah energi yang paling besar, ya, yang dimiliki oleh alam semesta. Rahasia kebesaran energi alam semesta itu ada di inti atom. Kalau misalnya kita berpikir tadi negatif positifnya, nggak akan ada itu, ya. Karena sejak awal juga, ya, sejak awal ilmuwan sudah tahu ini kalau disalahgunakan, ya, bisa menimbulkan dampak yang sangat besar. Ya, mungkin itu tadi jawaban saya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi intinya sains bebas nilai, mungkin ini dalam tataran aksiologis atau aplikasinya ini yang harus dipertimbangkan sisi etisnya begitu Prof ya. Ya. Baik, masih ada sekitar beberapa menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Satu pertanyaan. Mungkin saya tanya Prof. Ya, silakan Mas Dimas. Ya, terima kasih Prof Husin. Tadi kan sudah dikatakan oleh moderator bahwa Prof Husin sudah sangat banyak sekali pengalaman untuk menerbitkan paper baik Q1, Q2 maupun sampai ya Q4 lah gitu. Mungkin kiat-kiat begitu bagaimana suatu penelitian itu bisa masuk dalam paper Q1 atau Q2. Terima kasih Prof. Ya, makasih Mas Zimam. Ya, kalau menurut saya ini ya, yang penting daya tahan. Ya, nggak mudah putus asa. Ya, karena kita kan percaya kalau kita berani menghadapi kesulitan, maka ada kemudahan yang akan menyertai. Itu kan ya. Ya, jadi pertanyaannya kalau misalnya tadi saya dianggap bisa menghasilkan banyak pengetahuan baru, ya karena mungkin saya dan tim berani menghadapi kesulitan itu. Ya, karena ada ini ya, yang saya selalu mungkin nggak tahu di sini ada mahasiswa saya kayak di sini ya, yang bimbingan dengan saya. Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita berpikir keras setiap hari, ya, memikirkan apa yang kita kerjakan sampai terbawa tidur dan yang lain sebagainya, pasti nanti ada aha moment, ya, ada aha moment di mana kita mendapatkan inspirasi. Inspirasinya kan bisa datang bisa datang di pagi hari, bisa datang di siang lagi naik angkot, ya. Beberapa mungkin mohon maaf sedang di kamar mandi, ya. Tapi kan karena continuous thinking, berpikir terus-menerus, ya, nggak pantang, nggak ada kata menyerah, terus-terusan dipikirkan, nanti akan ada aha moment. Aha momennya itu bisa saja kita memecahkan problem itu, tapi atau bisa juga kita menemukan problem lain yang lebih penting. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kenapa bisa membuat menemukan problem, kemudian menyelesaikan dan mempublikasikan, ya, entah di step 1, 2, 3 ataupun 4, ya, karena kami di tim itu mengembangkan budaya tadi, ya, tidak gampang menyerah, ya. Saya pernah pengalaman ya bersama dengan satu orang mahasiswa S3 di ITB. Jadi saya membimbing bersama 2 orang, satu staf dari ITB, satu staf dari LIPI. Ya, yang staf di LIPI-nya itu sekarang jadi kepala LIPI. Itu kita submit, ya, mendapatkan respon dari reviewer itu ada 24 item. Ya, ada 24 item. Kalau nggak punya stamina, nggak punya endurance, nggak punya nyali, ya, pasti akan jawabnya begini. Wah, ngapain saya ngelakoni 24 pertanyaan ini? Ya, mending saya ngerjain hal yang lain. Ya, tidak, ya, itu 24 itu dilakoni satu-satu, ya. Mahasiswanya itu harus berpindah dari Bogor, Jakarta, Bandung. Ya. Ya, sekarang beliau jadi peneliti handal di BPPT. Ya.
Nah, jadi apa? Dia jawab satu-satu. Kita bersyukur dapat 24 respon dari seorang reviewer. Kan reviewer waktunya berharga. Volunteer lagi. Ya. Jadi saya selalu bilang, he is our best friend. Ya, dia adalah teman kita yang paling baik. Kenapa? Karena dia mau mengutik-ngutik, mengulak-ngulik paper kita dan berusaha mencari apa yang salah. Ya. Kan pakai metode falsifikasinya Karl Popper kan? Ya. Jadi dari situ temukan aja satu kesalahan, bubar semuanya kan? Ya. Nah, jadi tugas reviewer itu our best friend yang dia berusaha untuk menguliti kita. Ya. Loh kok our best friend orang yang mau menguliti kita? Ya sekarang kan kalau misalnya kita mau mengembangkan ilmu ketahuan itu kan harus berkembang secara murni. Jangan sampai ada kesalahan yang masuk di dalamnya. Ya kan? Kalau misalnya reviewer kemudian menemukan kesalahan, kita kan harus berterima kasih bahwa saya tidak jadi merusak ilmu pengetahuan. Ya. Nah, itu mindset itu kan harus seperti itu, ya. Nah, jadi satu hal lagi yang paling penting, enjoy. Ya. Nah, kalau tidak enjoy, apapun juga jadi berat. Ya. Ya, saya ini sama Kohar kenal kan? Ya, ngerjakannya aja 1,5 tahun, ya. Terus 1,5 tahun lagi saya lanjutkan. Untuk publikasinya 2 tahun. Ya. Nah, tapi akhirnya terbit. Ya, at the end happy ending. Ada nggak bad endingnya? Banyak. Ya, nah, banyak yang saya kerjakan kemudian, wah ternyata ini tidak layak untuk publikasi. Ya ada saja. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita ya istilahnya beginilah ya, kalau lagi memberikan bimbingan teknis tentang penulisan artikel ilmiah, kita harus menjadi jomblo pejuang. Ya. Nah, apa itu jomblo pejuang? Dia akan mencari terus sampai dapat. Ya. Dia nggak akan menyerah, dia tidak pantang menyerah ya, dia pantang menyerah untuk mengerjakan apa yang dia lakonik. Nah, endurance, stamina, sikap skeptis itu harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, calon ilmuwan yang sedang mengambil program doktoral. Jadi kalau mahasiswa program doktoral itu kerjaannya ngeluh terus, nah ini susah ini, saya nggak bisa nih ngerjakan, ya. Nah itu ya agak repot ya. Ya, saya selalu katakan juga ke mahasiswa, kalau mau bilang nggak bisa, udah dicoba belum? Ya, jangan dari awal bilang nggak bisa nih, saya coba dulu, baru kita tahu bahwa kita tidak bisa. Dan pun ya, kalau empirik saya, kebanyakan mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas akhir atau tesis, kalau saya tanya, dulu kamu kebayang nggak ngerjakan ini? Mereka jawab, nggak kebayang ya, bahwa saya ternyata bisa. Nah, itu hal-hal tersebut itu harus ada di diri seorang calon doktor, seorang calon ilmuwan. Ya, kalau itu tidak ada, ya kita bisa memilih profesi lain yang halal. Ya, kita bisa pilih profesi yang lain yang halal ya. Ya, misalnya kita punya mobil bak terbuka, ya. Nah, kemudian kita melakukan pekerjaan halal, menjajakan makanan misalnya. Ya kan nggak ada tantangannya. Bukan nggak ada tantangannya itu adalah ada yang beli atau tidak. Nanti ngeluh lagi, Prof. Nanti ngeluh lagi. Ya. Ya, jadi ada ininya, ada karakteristiknya. Kalau tidak suka tantangan, kerjakan ini. Kalau suka tantangan, kerjakan. Ketika sudah memilih untuk menjadi seorang dokter, ya maka berarti secara implisit kita sudah memilih untuk melakukan jalan terjal yang tinggi, curam, keras.
Nah, itu sudah pilihan kita. Ya, kalau kata orang kan katanya hidup menjalani resiko pilihan. Ya, nah, jadi kalau Pak Budi, Mas Zimam, Mas Hamzah sudah memilih untuk pengen menjadi seorang dokter, ya maka resikonya itu tadi ya. Ini pengalaman pribadi aja ya. Dulu ketika saya masuk program dokter, promotor saya Pak Hani pasti kenal ya, Prof. Jia ya. Nah, jadi Prof. Jia bilang begini, syarat dari saya saudara punya paling tidak 3 jurnal internasional di jurnal bereputasi. Itu sampai beberapa hari saya nggak tidur ya. Bisa apa enggak saya nih? Ya, tapi tadi ya, saya jalani. Ya, akhirnya dapat tadi. Makanya saya kemudian saya telurkan pada saya teruskan pada mahasiswa saya. Ya, jangan takut, hadapi aja. Ya. Toh nanti bakal ada aha moment. Ya alhamdulillah itu yang terjadi karena saya tetap berpegang pada janji yang di atas. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, jadi saya bilang juga ke mahasiswa, lo bagaimana saudara mau mengharapkan kemudahan kalau hadapi kesulitan aja nggak berani? Ya gitu Mas Imam ya. Baik Prof, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Husin atas jawaban dan waktunya. Kita sudah menunjukkan pukul 21.18. Kita akan close kita pada malam hari ini. Mohon untuk para peserta dapat mengisi ya di Bitly untuk feedbacknya supaya kita bisa memperbaiki acara kita yang lebih baik. Baik, alhamdulillah kita telah mencapai di penghujung acara. Nanti mungkin saudara-saudara bisa ini ya, bisa menambahkan di Facebooknya Prof. Husin, nanti beliau juga sering update status, kemudian update juga pengetahuan, teman-teman bisa bertanya di situ supaya bisa lebih ini ya, karena ini ada pertanyaan juga yang belum terjawab tapi sudah juga. Baik, terima kasih Prof. Husin atas waktunya. Ini saya melihat ada Pak Hani, ada di sini juga di layar saya ada Bu Ance ya. Bu Ance dari di mana sekarang Bu? Di Papua. Ya, ya. Jadi memang pandemi ini membawa berkah juga ya. Iya. Ya, artinya senang bisa menyapa dari Sabang sampai Merauke, dan mudah-mudahan saya berharap KMNU bakal terus konsisten mengupayakan hal-hal seperti ini ya, karena tadi yang saya katakan bahwa yang selalu kita lupakan bahwa kita ini memiliki degree of complexity yang tinggi ya. Degree of complexity yang tinggi itu akan memberikan kemampuan yang banyak sebetulnya, emergent tadi. Bayangkan kalau tubuh kita ini semua isinya lambung ya, bayangkan kalau isinya semua hanya terdiri dari paru-paru dan lambung, sama plus jantung lah satu. Kita nggak akan jadi manusia. Tapi karena isinya macam-macam dan ada yang berbeda relatif jauh ya, saya katakan relatif jauh karena kita sebetulnya sama semuanya ya. Akhirnya kita menjadi satu makhluk yang mampu berpikir dan yang lain sebagainya ya. Nah, ini yang mungkin kita masih belum sadari bahwa keragaman yang kita miliki, kebinekaan yang kita miliki itu adalah satu power yang sangat besar ya. Jadi dari Sabang sampai saya kalau jalan di Eropa itu 2 jam udah pindah negara. Ya. Kalau kita pindah kabupaten aja belum. Ya. Nah, jadi itu salah satu anugerah yang mudah-mudahan ke depan sebelum tahun 2045 kita sudah sadari dan sudah kita bisa manfaatkan keragaman tersebut secara optimal. Ya, salam kenal Bu Ance ya. Pak Hani juga kapan-kapan kalau ke Bogor mampir Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Sorry saya nambahkan tadi. Maaf. Baik Prof, terima kasih banyak.
Terima kasih kepada saudara-saudara, kepada Prof. Husni atas waktu dan ilmunya, kepada saudara-saudara semua. Mungkin sebelum kita bisa foto dulu, mungkin bisa open kamera, ya kita bisa difoto terlebih dahulu. Baik, sebentar. Teman-teman panitia, apakah sudah? Sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sudah larut malam juga. Semoga acara pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti insya Allah akan diupload di YouTube ya, di YouTube-nya Himpunan Alumni. Mungkin bisa di-share ke saudara-saudaranya, ke rekan-rekan di kampus supaya lebih didengar, lebih bermanfaat acara kita malam hari ini. Baik, saya mohon maaf selaku moderator apabila ada salah dan salah katanya. Saya tutup. Allahumma fiq ila qawmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon